Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Korupsi haji, kuota haji tepatnya itu ya. Haji bisa dikorupsi nggak ya? Bisa juga sih. Rukunnya tidak terpenuhi, syaratnya tidak terpenuhi. Itu dikorupsi juga. Wah, apalagi ngobrolin tentang dam ya, itu juga bermasalah. Cuman itu urusan fikihnya dan itu urusan lain. Yang saya maksud di sini adalah keterlibatan Khalid Basalamah. Nah, menjadi menarik membahas tentang hal ini karena yang bersangkutan sudah mulai cawe-cawe ke podcast untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi menurut versinya Khalid. Nah, banyak yang berkomentar di dalam video saya, kenapa tidak membahas Yakult saja? Jawabannya, pertama, saya sudah membahas. Yang kedua, Yakult ini 99% bersalah. Itu hampir sudah bisa dipastikan begitu ya. Yang ketiga, Yakult ini nggak ngomong, jadi apa yang mau dibahas? Udah nggak ada pembahasannya begitu. Nah, Khalid Basalamah ini lain. Maksud dari video saya membuat keterlibatan Khalid Basalamah di dalam korupsi kuota haji ini bukan untuk mengatakan yang bersangkutan ini salah atau tidak secara hukum positif di Indonesia, bukan. Tetapi untuk melihat konsistensi berpikir supaya orang-orang ini mengetahui inkonsistensi seorang Khalid Basalamah. Kalau di dalam perkara agama dia tidak bisa mendeteksinya, masa di dalam perkara dunia pun dia tidak bisa mendeteksi. Nah, kalau misalkan sudah bisa mendeteksi, baru kemudian kiaskanlah itu kepada pemikiran-pemikiran Khalid Basalamah di dalam perkara agama. Itu pun sama begitu, tidak konsistennya. Nah, yang menarik lagi, pembela Khalid Basalamah banyak. Yang mana itu merupakan sebuah kebodohan berpikir. Dan ini adalah kecelakaan umat manusia. Dulu ya, kenapa sampai ilmu nahwu itu ditaklif, kenapa sampai ilmu nahwu itu penting untuk dibuatkan kaidah-kaidah kemudian diajarkan. Itu karena ada tabi'in yang salah ngomong, salah ngucap. Yang mana salah ucapannya itu secara gramatikal bisa mengeluarkan dari agama. Itu terkenal ayatnya tuh dalam Al-Quran. Yang marah itu siapa diantaranya? Sidna Umar, ya, Sidna Umar. Kemudian kisah yang lain lagi, ada sekelompok pasukan pemanah yang sedang berlatih. Itu panahannya meleset dari target. Kemudian orang tersebut mengatakan satu kalimat di dalam bahasa Arab yang salah i'rab. Hal itu dikomentari oleh Sayyidina Umar dengan mengatakan, kesalahanmu di dalam berkata itu lebih berbahaya daripada kesalahanmu di dalam melempar panah. Nah, ini dikatakan demikian karena salah di dalam berbicara itu akan mengakibatkan salah di dalam penerimaan. Nah, apabila salah di dalam berbicara saja sudah begitu berbahaya, ya, terkhusus bagi agama, apalagi salah di dalam berpikir. Nah, inilah yang mau saya jelaskan begitu ya kepada yang menonton, kepada yang melihat, terlepas dari reaksi yang kemudian terjadi begitu. Itu kan urusan kamu saja yang nonton begitu ya, reaksinya mau bagaimana. Saya memaparkan apa-apa yang terjadi. Nah, kita bisa tarik kesimpulan kan dari Khalid Basalamah di fakta-fakta yang ada. Jadi ini bukan opini, ini adalah fakta berdasarkan yang keluar dari mulutnya Khalid Basalamah. Faktanya yang sudah kita ketahui begitu ya dari podcastnya kemarin tuh. Satu diantaranya Khalid Basalamah itu mengalihkan akad yang sudah selesai. Itu poin pertama ya. Kemudian yang kedua, Khalid Basalamah itu menerima uang sebesar berapa kemarin? 4.200 ya. Kurang lebih, atau 4.300 itu. Itu dari satu jamaah kalikan 116. Itu diterima oleh Khalid Basalamah dan tanpa akad.
Kemudian uang yang dimaksud itu tidak dikembalikan kepada KPK sebelum dipinta. Itu yang ketiga tuh. Yang keempat, kemudian ada manipulasi data karena uang yang 4.000 plus itu dolar ini itu dimasukkan kepada biaya visa. Jadi apa bahasanya, bonus pengembalian visa, padahal secara awal akadnya tidak ada. Nah, ini fakta yang diucapkan oleh Khalid Basalamah. Dan Khalid Basalamah pergi ke sana bukan sebagai jamaah muhibbah tur, tetapi sebagai leader bagi Uhud Tur. Itu yang dikatakan oleh Khalid Basalamah sendiri begitu. Nah, kemudian dari situ ya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada uang yang disita dari Khalid Basalamah. Meskipun penyitaannya secara sukarela begitu. Itu sama saja penyitaan. Jadi makin mengerucut sebetulnya ya keterlibatan Khalid Basalamah di dalam kerugian negara ini. Kemudian ada pertanyaan yang lain. Kenapa hanya Khalid Basalamah yang dipermasalahkan? Sedangkan 400-an kurang lebih ya tour and travel yang lain tidak dipermasalahkan. Ada pertanyaan itu. Maksudnya oleh saya mungkin ya, atau oleh khalayak umum. Nah, apabila jawabannya oleh khalayak umum, oleh media, kenapa yang 400 ini tidak disinggung? Karena memang tidak ada datanya begitu. Yang ngomongnya nggak ada. Alasannya karena mereka tidak terlalu terkenal. Nah, itulah efek atau konsekuensi menjadi orang terkenal ya. Perbuatannya sama, tetapi exposure-nya berbeda. Yaitu sudah sudah kelaziman. Nah, yang mana itu juga kan berlaku keuntungannya buat Khalid Basalamah juga kan ada ya, dia menjadi banyak jamaahnya itu kan karena ketenarannya juga. Nah, ini sisi negatifnya ya, itu sisi positifnya buat Khalid Basalamah begitu. Dan dengan mudah dia itu menyebarkan kebodohan di kalangan umat muslim karena dia terkenal juga. Itu juga yang menjadikan salah satu sebabnya tuh. Nah, kemudian alasan yang kedua kenapa tur yang lain itu tidak diobrolkan terkhusus oleh saya begitu, itu karena nggak ada datanya juga, nggak ada yang ngomong juga ya. Kalaupun ada yang ngomong saya nggak tahu. Makanya kalau misalkan ada yang tahu linknya selain Khalid Basalamah yang diperiksa oleh KPK dan dia ngomong begitu di publik, tolong sertakan link di bawah komentar ya. Nah, kemudian ini menjadi penting bagi saya untuk membahas karena Khalid Basalamah hanya ngomong, yang membelanya banyak. Nah, Khalid Basalamah hanya kontradiktif, apalagi yang membelanya. Nah, disinilah ada urgensi untuk membahas hal ini. Karena sekali lagi, salah satu kepentingan saya adalah untuk menjaga keajegan berpikir yang hampir hilang di Indonesia. Sekarang ya kita akan menyaksikan ternyata Firanda itu sudah mengetahui adanya praktek jual beli kursi ilegal seperti ini. Firanda itu ya yang sama-sama Wahabinya tuh. Yang mana saya juga mengatakan Firanda ini bukan orang yang ajeg di dalam berpikir. Itu di dalam hal-hal yang rumit ya. Kalau di dalam hal-hal yang sederhana, mungkin yang bersangkutan ini Firanda maksud saya itu memiliki pola pikir yang lumayan begitu. Nah, yang menjadi heran, kenapa Khalid Basalamah yang memiliki tour and travel tidak mengendus praktek ini sama sekali. Padahal Firanda yang entah dia juga punya travel atau tidak, itu mengendusnya jauh-jauh hari mungkin sebelum kasus ini mencuat. Nah, kita akan lihat sekarang ya. Ini saya mau menampilkan video dari channel Mr. Quotes. Ini lebih senior daripada saya channelnya itu. Tolong diramaikan karena ini adalah channel Aswaja juga ya. Silahkan mampir ke channelnya. Kita akan saksikan karena pikiran yang ajeg itu bisa timbul dari manapun. Ada dua di sini, ada dua masalah sebenarnya di sini yang perlu dihadapi atau yang diselesaikan oleh Khalid Basalamah harusnya tuh ya. Yang pertama dari pihak jamaah ini, yang kedua dari pihak PT Muhibah atas nama Ibnu Mas'ud yang katanya Pak Khalid itu kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, lama tidak jumpa. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share dan serius sampai sampai. Saya ingatkan kepada travel-travel yang ngambil visa-visa korupsi.
jatahnya reguler diambil, dijual oleh sebagian oknum, dibeli sama travel-travel. Akhirnya dinamakan oleh setan dengan visa percepatan. Padahal itu visa gratis. Ayo. Ini Firanda udah tahu loh ya. Ada visa dinamakannya visa setan. Itu padahal gratis dijual, malah dibeli oleh travel-travel. Ya pasarnya ada. Jadi kalau misalkan di dalam obat-obatan terlarang ini kan pemakai itu orang-orang seperti itu. Makanya harus hati-hati ya dalam hal seperti ini. Ini kan gara-gara merasa banyak uang, kemudian merasa mampu membayar lebih, kemudian mencarilah perkara-perkara yang bisa lebih daripada orang lain. Itu gara-garanya pertamanya itu. Supaya apa bayar? Padahal itu korupsi. Sudah zalim ngambil hak orang, dijual, terus haji. Antum kalau naik mobil, sudah lampu merah, tiba-tiba ada yang nyerobos, marah atau tidak? Marah. Ini lagi ngantri haji, tahu-tahu jatah antrian diambil, dijual sama orang kaya, terus antum mati. Wah gimana? Ini kadang-kadang sudah kalau haram nggak usah, ngapain yang syubhat-syubhat. Emang kalau ente nggak ambil visa korupsi, ente travel rusak, nggak ada untungnya. Ayo, mau gimana? Syaitan ini, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makan yang halal-halal yang jelas. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kalau syubhat tinggal. Oke, itu jelas dari siapa? Dari Firanda ya. Yang dalam hal ini saya bukan orang yang fanatik ya. Dalam pengertian tatkala seseorang ini salah dalam satu hal, dia selalu salah dalam semua hal. Tidak. Orang itu salah kalau misalkan dari satu perkataan, salah dari satu perkataan saja. Yang lain mungkin benar. Imam Ghazali itu sampai mengatakan seperti ini. Yang salah dari Nasrani itu cuma satu. Apa? Menganggap Tuhan itu tiga. Itu saja salahnya. Nah, perkara-perkara lain yang keluar dari Nasrani harus ditimbang lagi. Begitu. Ya nanti kesananya kelazimannya ya. Tata cara ibadah dan sebagainya jelas salah. Cuman intinya kan di situ. Dan inti yang dikatakan oleh Imam Ghazali, kita ini tidak boleh fanatik ya. Baik fanatik menganggap satu orang ini benar terus, atau fanatik dalam menganggap satu orang ini salah terus begitu. Jadi kalau dilihat dari video ini kan sudah lama. Berarti tindakan-tindakan oknum travel ini sudah ada sejak dulu berarti. Sudah diketahui oleh Pak Firanda, gitu kan? Dan ingat Pak Firanda ini penyusup. Yang ingin menghancurkan nama Wahabi, Salafi, Manhaj Sunnah. Penyusup ini Pak Firanda aslinya NU ini ya. Lu aslinya ini. Penyusup untuk menyemarukan nama baik para ustadz sunnah ini. Oke, sebentar ya. Nah, dan yang dari Salafi pun, dari Wahabi nih, yang salah itu menganggap Tuhan itu jisim. Ya, dengan kata mereka Allah itu berarah, arahnya di atas, tepatnya di atas arsy. Itu kesalahan. Kalau kata Wahoer nanti itu bisa menjadi kafir begitu ya. Nah, selain daripada itu, ya harus ditimbang lagi. Sekarang kita lanjut ke video Pak Khalid Basalamah. Perihal penjelasan dia atau alibi dia atau pembelaan dia mengenai kasus yang sedang berjalan ini. Kenapa dia dipanggil lagi, kemudian mangkir karena alasannya ada jadwal pengajian, lalu yang ketiga kali dia memenuhi undangan. Oke, kita cek videonya. Belum ada, itu kan belum masuk. Apakah ini panggilan penjadwalan pemeriksaan yang sebelumnya Pak Ustadz nggak bisa hadir? Ya, ini pengulangan karena kemarin kami ada jadwal kajian jadi bisa. Ustadz, ada dokumen yang dibawa nggak? Atau ada permintaan dari KPK yang dibawa? Tidak tahu ini didampingi oleh penasihat hukum atau siapa ya Pak? Ya. Pertanyaan dari wartawan, ini didampingi penasihat hukum atau pengacara atau apa gitu ya? Nah, jadi teman-teman bisa disimpulkan kemarin Pak Khalid tidak hadir di pemanggilan KPK yang kedua karena ada jadwal kajian mungkin ya. Mungkin juga karena sedang menyiapkan penasihat hukum atau pengacara ini. Nah, itulah yang saya maksud kemarin, kita bisa suuzon di situ. Jadi yang panggilan kedua ini mangkir ya. Kalau kata Khalid Basalamah itu kan bukan mangkir tapi izin untuk tidak hadir. Nah, dengan alasan ada kajian, nah kita kan bisa suuzon di situ. Apa suuzonnya? Ya, Khalid Basalamah sedang mempersiapkan begitu untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan KPK. Tapi saya memilih untuk percaya saja sama Khalid Basalamah begitu ya. Ya itu mah ihtimal kemungkinan, yang mana kemungkinan bisa jadi memang demikian. Ya iyalah. Ya kan? Setiap makanya kasus pasti para yang dipanggil itu pasti menyiapkan. Makanya takutnya keceplosan. Saya posisinya, jadi posisi kami itu sebenarnya korban dari PT Muhifa yang didirikan oleh Mas Hudi. Jadi saya posisinya tadinya sama jemaah furoda. Ya. Terus kemudian kami sudah bayar furoda, sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Mas'ud yang pemilik PT Nugibah dari Pekanbaru menawarkan kami visa ini, ya, sehingga akhirnya
Kami ikut dengan visa itu di travelnya jadi apa. Jadi kami terdaftar sebagai jemaah di situ. Oke. Nah, coba sebentar, itu juga sudah kontradiktif dengan perkataannya sendiri. Dia itu bukan sebagai jamaah, tetapi sebagai leader dari Uhud Tour yang punya kontrak, punya perjanjian dengan Muhibbah, begitu. Jadi awalnya daftar furoda. Ingat, sudah membayar kuota furoda. Furoda ini biasanya visa mujamalah ya, undangan langsung katanya dari Saudi itu. Undangan langsung yang katanya gratis itu. Ya nggak gratis lah, mana ada gratis. Kan ada biaya apa akomodasi segala macam ya. Oke. Dan visa furoda ini lebih mahal teman-teman daripada visa khusus. Lebih mahal nih, ya, lebih mahal. Ini dari keterangan ini kita bisa menyimpulkan tuh. Ini bagaimana nantinya? Apakah semua jamaah itu sudah membayar dengan visa furoda? Yang mahal pastinya tuh, ya kan? Yang mahal. Karena visa furoda ini daftar sekarang, berangkat sekarang tuh. Karena furoda adalah undangan langsung dari kerajaan Saudi. Biasanya 10.000 undangan atau berapa undangan lah yang dibatasi. Lalu karena ada tawaran tuh ya dari Ibnu Mas'ud. Ingat, tawaran loh ya dari Ibnu Mas'ud dengan visa khusus. Otomatis visa khusus untuk kali ini karena ada kuota tambahan 20.000 itu ya kan. 20.000 yang berangkat waktu tahun ini kebanyakan kan dikasih ke kuota khusus. Yang awalnya kuota khusus itu berangkat nunggu antri 4 tahun atau 5 tahun tuh ya. Kemudian karena ada tambahan kuota 20.000, maka kuota yang khusus ini yang harusnya nunggu 4 tahun 5 tahun bisa berangkat waktu itu juga. Nah, dengan biaya mungkin lebih murah dari furoda. Maka tawaran ini tentu menarik. Itu menggiurkan tuh. Untungnya lebih besar. Nah, jamaah sudah bayar furoda. Nah, dialihkan ke kuota khusus. Jika tidak ada selisih margin teman-teman, mana mungkin gitu loh. Oke, sebentar. Nah, ini versinya Khalid Basalamah bukan karena lebih murah. Versinya Khalid Basalamah itu karena ada maktab VIP-nya dari visa yang ditawarkan oleh Ibnu Mas'ud. Itu versinya Khalid Basalamah. Nah, kalau misalkan versinya kita nih yang suuzon lagi begitu ya, karena ihtimalnya ada, kemungkinannya ada, ya kita sebutkan kemungkinannya. Kemungkinannya itu ada disparitas harga berpindahnya itu. Nah, karena kita husnuzon, kita percaya saja apa yang dikatakan Khalid Basalamah. Yang mana apabila kita percaya apa yang dikatakan Khalid Basalamah, yang mana kemudian pada prakteknya juga tidak jadi VIP kan, karena di sananya ada masalah tuh yang pindah dari 11 ke 15 itu. Kita mundur lagi ke sini. Berarti yang sudah selesai ini pembayaran furoda dialihkan ke Muhibbah dengan visa setan. Ya, kenyataannya wakinya itu visa setan tuh. Yang dikatakan kata Firanda tadi, meminjam bahasanya Firanda. Nah, di sini ada ketidakamaнаhan. Coba kalau furoda kan udah selesai begitu ya, tidak akan ada permasalahan. Ngapain yang sudah selesai diutak-atik lagi? Nah, kemudian kalau kita melihat nanti pada akhirnya ada uang yang masuk 4.500 yang katanya Khalid Basalamah dia itu tidak tahu ini duit apaan, tapi tetap dia terima dan tidak dia laporkan dan tidak dia masukkan ke dalam catatan dan tidak dia berikan kepada jamaah. Ada tuh duit 4.500 tuh. Duit apa? Nah, dari sini ya, kalau kita melihat ada yang ditutupi oleh Khalid Basalamah, bisa jadi 4.500 ini adalah uang selisih. Itu bisa jadi begitu. Nah, ini permasalahan yang memang harus didalami oleh KPK. Nah, niat ataupun tidak niat Khalid Basalamah ini dari segi situ saja, dari segi itu sudah layak untuk dijadikan tersangka. Dari segi itu saja begitu. Karena apa? Karena ada kelalaian. Yang 4.500 ini kalau dijual oleh negara itu bisa kembali ke negara. Itu kalau misalkan di total berapa ya? Ada yang hitung itu sampai 80 miliar katanya ya. 4.500 kali 100 itu berarti kan 400.000 dolar ya. 400.000 dolar itu gede. Woy, duit besar itu. Ya. Nah, ada yang bertanya kan, apa kerugian negara di sini? Potensi itu. Jadi korupsi itu nilai kerugian negara kadang-kadang memang dia real materinya itu, kadang-kadang dia berupa potensi. Jadi kalau misalkan yang kuota gratis ini kemudian dijual, ini kan milik negara nih, kemudian dijual, berarti kan jadi ada nilainya.
yang tadinya tidak ada nilainya. Nah, itu dihitung sebagai peluang kerugian negara. Nah, di situ kerugian negaranya itu. Makanya kemarin ingat kan ada yang berapa 300 triliun kalau nggak salah itu. Itu kan bukan 300 triliun diambil duit, bukan itu. Itu kan kerusakan ekosistem. Nah, kalau misalkan mau pemerintah itu bisa mengeksploitasi lingkungan sejahat itu dan dijual dan mendapatkan untung sampai 300 triliun. Tapi negara memilih untuk tidak. Nah, ternyata ada orang-orang yang melakukan hal itu dan ini potensi kerugiannya sampai demikian. Dihitunglah dia korupsi begitu. Nah, mungkin Pak Khalid mau, ya udah ngapain? Gak ada selisih margin. Ngapain saya ngambil tawaran Ibnu Mas'ud gitu. Lebih baik ya ngambil tetap Furoda aja kan gitu. Tapi kalau otak-otak bisnis, nah ini otak bisnis teman-teman. Otak bisnis ya pasti mau lebih banyak lebih untungnya. Makanya di situ mungkin ini cuma ya asumsi bukan tuduhan teman-teman ya. Ini asumsi kami orang awam nih. Oke, asumsinya itu bukan terbantahkan ya, tetapi sudah ada versinya Khalid Basalamah. Belum tentu benar juga versinya Khalid Basalamah itu. Karena dia versinya Khalid Basalamah ya pasti yang menguntungkan yang bersangkutan. Mungkin di situ karena ada selisih margin yang lebih besar tuh, maka bisa jadi karena ada selisih margin yang lebih besar, maka di situ Pak Khalid tertarik untuk memindahkan dari kuota Furoda visa haji Furoda ke haji khusus. Izin ini kan yang diperiksa dari kemarin ketua-ketua asosiasi. Namun kayaknya Pak Ustadz aja yang mungkin dari travel atau dari individu Saya gitu. pun ketua asosiasi. Ketua asosiasi Mutiara Haji. Mutiara Haji. Ya. Jadi Anda diperiksa dalam kapasitas ketua saat ini, ketua asosiasi atau Ini wartawannya pinter nih. Wartawan ini cara melontarkan sebuah pertanyaan, kemudian ada pancingannya, lalu agar Ustadz Khalid ke-trigger ini bisa nih. Pertama tuh direndahkan dulu tuh Pak Khalid tuh, ya kan? Ini kan yang diundang, yang diperiksa KPK. Ini kan ketua asosiasi kebanyakan tuh, ya kan? Tapi dari sekian banyak hanya Anda Pak Khalid yang hanya ketua travel tuh. Kemudian Pak Khalid ngaku lah, saya ketua asosiasi juga, asosiasi Mutiara apa katanya yaitu ya. Nah, ketika Pak Khalid sudah mengaku seperti itu, maka wartawan ini menyampaikan pertanyaan yang sangat mematikan tuh. Lalu di sini Anda dipanggil sebagai apa? Sebagai pemilik travel atau ketua asosiasi. Langsung Pak Khalid terkejut waktu itu, sudah melotot begini matanya, bingung kan mencari jawaban. Waduh, ini kan ya, jadinya kejebak nih. Lalu apa jawaban Pak Khalid Basalamah? Tentu saja karena Pak Khalid Basalamah sudah berkomunikasi dengan penasihat hukumnya, pasti ada jawaban yang lebih cerdas tuh. Kita cek jawabannya ya. Anda yang berapa? Sebagai jemaah, saya kan sebagai jemaah di PT Muhibah, punyanya Ibnu Mas'ud tadi. Jadi posisi kami ini sebenarnya korban dari PT Muhibah yang didirikan oleh Ibnu Mas'ud. Karena kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan saya gitu. Oh, itu kuota yang dipindahkan atau gimana Ustaz? Dibagi kuota atau di split? Enggak, jadi kami furoda, enggak ada, kan furoda bukan kuota. Furoda itu kita memang sudah berangkat setiap tahun dengan furoda. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, kita jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'ud ini dari PT juga datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi, kuota resmi. Artinya ada visa tidak resmi atau ada visa yang bermasalah gitu, Ustaz? Oh, saya nggak tahu. Di sini langsung menjadi korban. Langsung Pak. Nah, itu salah satu pernyataan yang tidak cerdas ya, bodoh dari Khalid Basalamah. Dari berbagai macam sisi begitu. Posisi dia bukan sebagai korban, posisi dia sebagai korban itu bukan urusan dia untuk mengatakan hal itu. Kemudian mengatakan dia itu adalah jamaah muhibah, tetapi dalam kesempatan selanjutnya dia mengatakan masih ngurus-ngurus jamaahnya sebagai uhud tour. Masih tawar-tawar maktab dan lain sebagainya. Ini inkonsistensi ya. Jangan ditiru pola pikir yang salah seperti ini. Nah, pola pikir, pola ngomong itu jangan ditiru. Khalid Basalamah menggunakan PT Muhibah sebagai tameng, yaitu menjadikan PT Muhibah sebagai kambing hitam. Seperti itu ya. Jadi korban, kami sebagai jamaah, diperiksa sebagai jamaah, ya kan? Tapi Pak, bukan masalah jamaahnya. Iya, Anda sebagai jamaah Muhibah, tapi jamaah yang lain itu pindah ke jamaah Ibnu Mas'ud, PT Muhibah itu ya karena Anda. Karena ketuanya tahu. Karena ketuanya yang setujui kan gitu. Jamaahnya pasti mengikuti ketuanya. Kalau ketuanya suruh pindah, nah, ya ikut pindah ke Lalu Pak Khalid Basalamah di sini mengatakan sebagai korban. Bagaimana sebagai korban? Kalau sebagai korban di sini berarti PT Muhibah ini menipu kan? Ya. Sedangkan tadi kan jelas Pak Khalid ini sebenarnya sudah daftar, sudah bayar, sudah tiap tahun berangkat furoda, kan begitu ya? Nggak ada kuotanya katanya. Lalu Pak Khalid Basalamah kenapa mau? Lah iya. Ditawari, tadi kan ditawari, bukan dipaksa. Ditawari. Ya, kalau
Kalau kata-katanya lalu kami ditipu dan kami menjadi korban. Nah, ini baru menjadi korban. Tapi kalau ditawari ya bukan korban. Sebentar, itu korban yang dapat duit 4.500 kali 116. Ini lucu juga memang dari Khalid Basalamah, tapi versi Khalid Basalamahnya sudah keluar, yaitu merasa dirugikan karena akhirnya dapat masalah itu. Kemudian merasa dirugikan juga karena saat pergi ke Arabnya itu di sana ada beberapa hal yang tidak yang tidak sesuai dengan perjanjian begitu. Nah, ini kita lewat dulu ya. Ada poin menarik yang disampaikan oleh pembicara di sini, Mr. Quotes. Yang menariknya itu perkataan bahwa Khalid Basalamah menjadikan PT Muhibah sebagai kambing hitam. Nah, ini kan kalau kita ini berpikirnya ajak begitu ya, sebagaimana yang suka dikatakan sama komentator cheerleadernya Khalid Basalamah yang mengatakan kita itu husnuzon lah, kemudian kita itu harus berpikir positif lah, jangan sampai berpikiran buruk tentang Khalid Basalamah lah. Lah pertanyaannya beginilah, kenapa Khalid Basalamah juga berpikiran buruk tentang Muhibah? Karena bisa jadi ya PT Muhibah juga dia ditipu tuh oleh Menteri Agama atau yang langsung di bawahnya Menteri Agama. Ya maksud saya Yakut itu ya. Kan bisa jadi seperti itu. Kenapa kok tiba-tiba Khalid Basalamah itu menyalahkan PT Muhibah? Nah, ini kan nggak boleh juga kalau kita konsisten. Kalau kamu itu tidak mau suuzon, jangan suuzon sama sekali sudah. Makanya saya bilang ya sama Khalid Basalamah ini kalau mendengar, karena lumayan viewsnya banyak, atau kepada orang-orang yang dekat sama Khalid Basalamah ini, suruh diam saja sudah Khalidnya. Kayak Yakut itu. Karena kalau diam nggak ada yang bisa diomongin. Keluar dari KPK, diam saja, diam. Ya, saya sudah punya kuasa hukum, silahkan tanyakan kepada kuasa hukum saya. Sudah, Khalid Basalamah pulang. Begitu. Oh, nanti akan ramai sekali di media sosial ya. Oh, Khalid Basalamah tidak mau ngomong, kemudian bisa jadi tersangka dan sebagainya. Sudah, sabar saja. Sabar saja. Paling di situ, berhenti di situ, tidak akan ada ihtimal yang lain. Tidak akan ada narasi yang lain kalau Khalidnya nggak ngomong. Lah Khalidnya ngomong, di satu kesempatan ngomong A, di lain kesempatan ngomong B, malah di satu kesempatan yang sama dia itu ngomongnya satu kalimat A, kalimat yang lain statusnya sebagai B. Lucu begitu pada akhirnya. Nah, yang mau lihat video aslinya langsung tentang permasalahan yang diambil oleh Mr. Quotes ini, silahkan kunjungi channel aslinya, dan channel-channel seperti ini harus didukung ya, perbanyak viewsnya, insya Allah menjadi jariah, karena ini adalah channel-channel yang pikirannya waras begitu, tidak fanatik. Makanya kalau mengatakan kata Yakut ya, meskipun dia NU dan saya itu secara kultural sebutkan NU, ya nggak fanatik, kita masalah aja begitu ya. Mau salah gimana? Dari dulu yang banyak korupsi itu memang dari NU. Kalau kita mau lihat ormas begitu ya, ormas yang paling banyak korupsi ya NU lah. Kenapa? Ya memang yang mayoritas di Indonesia itu NU. Kita akan bahas itu nanti ya. Akan bahas gitu kita nanti. Masalah nggak masalah buat NU-nya. NU mah nggak nyuruh buat korupsi begitu. Udah orang-orangnya kayak gitu. Ini nanti akan kita bahas insya Allah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.